Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anistiawati, mahasiswa Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut, Prodi Pendidikan Fisika dengan NPM 24067125004. Teman-teman, media sosial adalah alat yang powerful dalam berkomunikasi dan berbagi informasi. Namun, tanpa pemahaman dan penerapan etika yang tepat, media sosial dapat menjadi sumber konflik dan kerugian. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk meningkatkan literasi digital dan menerapkan etika dalam setiap aktivitas di dunia maya. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang sehat, aman, dan produktif bagi semua. Nah, teman-teman, apa sih etika bermedia sosial? Etika bermedia sosial adalah seperangkat norma dan nilai yang mengatur perilaku pengguna dalam berinteraksi di dunia maya. Etika ini membantu menciptakan lingkungan digital yang sehat, aman, dan produktif bagi semua pihak. Nah, teman-teman, ada pun prinsip-prinsip dalam media sosial. Pertama, penggunaan bahasa yang baik. Menghindari penggunaan bahasa yang kasar, sindiran, atau sarkasme yang berlebihan, menyinggung, atau mengandung ujaran kebencian. Yang kedua, menghargai privasi. Jangan menyebarkan informasi pribadi pada orang lain, seperti menyebarkan foto, video, atau informasi pribadi tanpa izin yang bersangkutan, karena hal ini melanggar privasi dan dapat berpotensi melanggar hukum. Yang ketiga, menghindari ujaran kebencian dan hoaks. Mengecek lebih dahulu kebenaran informasi atau berita sebelum membagikannya atau mengunggah, dan menghindari menyebarkan informasi palsu atau hoaks atau menyesatkan. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat. Jangan menghina atau meremehkan pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap berbagai sudut pandang. Yang kelima, menghindari ujaran kebencian dan perundungan. Jangan melakukan tindakan yang merusak atau menghina orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keenam, menghargai hak cipta. Jangan menyebarkan karya orang lain tanpa izin atau menyebutkan sumbernya. Yang keenam, jangan mengunggah konten yang tidak pantas. Menghindari mengunggah foto, video, atau konten lain yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, atau sara suku, agama, dan ras. Yang ketujuh, bijak dalam berkomunikasi. Menghindari berlebihan dalam membalas komentar atau pesan, dan perhatikan waktu yang tepat untuk berkomunikasi. Yang kedelapan, menjaga kesehatan mental nih. Jangan terjebak dalam perbandingan sosial atau perundungan, dan jangan ragu untuk meminta bantuan jika mengalami masalah kesehatan mental. Apalagi ya anak gadget sekarang mah kayak hidup tuh nurutin standar TikTok. Kalau nggak sesuai standar TikTok, mereka ngerasa rendah atau mereka ngerasa tertekan karena mereka merasa tertinggal gitu. Nah, itu tuh dapat berpengaruh pada kesehatan mental ya, teman-teman. Maka dari itu kayak udahlah, jangan standar-standar TikTok lah, hidup teh. Udah wes standar kita gini adanya, ya udah gitu. Perbaikan boleh, tapi jangan sampai membuat mental kita sampai terganggu. Yang kesembilan, menjaga diri dari bahaya online. Jangan mudah percaya dengan informasi yang tidak terverifikasi dan jangan memberikan informasi pribadi yang berlebihan, karena banyak ya yang kejahatan media sosial itu banyak. Kayak sekarang mah ditipu dari media sosial juga bisa gitu kan. Dihipnotis lewat telepon juga bisa sekarang mah. Jadi kita tuh harus benar-benar menjaga diri dari bahaya online. Kalau ada yang mencurigakan tuh jangan langsung diangkat misalnya, atau jangan dibales. Baiknya kita ya biarin aja lah daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu kan. Apa sih manfaat dari ketika kita menggunakan etika bermedia tuh, apa sih keuntungannya gitu, apa manfaatnya? Nah, manfaatnya pertama, dengan menerapkan interaksi yang sehat melalui media sosial dapat menjadi tempat yang menyenangkan sekaligus informatif. Karena di sana kita bisa menemukan informasi apapun, bahkan mengenai informasi di belahan dunia manapun kita bisa mengetahuinya. Asal kita menggunakannya dengan baik dan bijak. Yang kedua, dengan sikap saling menghormati, mampu mengurangi risiko konflik dan kesalahpahaman di dunia maya. Karena sering banget, banyak banget kayak di berita-berita orang-orang tuh dipenjarain tuh cuma karena media sosial, cuma karena dia berkomentar negatif atau tidak baik dalam suatu forum gitu kan. Yang ketiga, pengguna yang bijak dan santun akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan
sehingga meningkatkan kredibilitas mereka. Yang keempat, ada etika yang baik. Dalam bermedia sosial mencerminkan karakter pribadi dan integritas seseorang sekaligus intuisi di mana seseorang tersebut bernaung, yang pada akhirnya memperkuat citra positif di mata orang lain atau masyarakat. Nah guys, kalian tuh jangan upload yang aneh-aneh kalau di medsos, karena kayak jejak digital tuh gak bakalan hilang sampai kapanpun gitu. Apalagi yang udah diunggah terus kayak ada yang nerusin atau ada yang nyimpen, itu kalian kayak aib kalian tuh gak akan hilang kalau udah diupload gitu kan guys. Terus selanjutnya ada pentingnya etika bermedia. Pertama, menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman. Yang kedua, melindungi diri dari bahaya. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas interaksi dan komunikasi. Jadi kita tuh harus menggunakan media sosial tuh dengan sebaik-baiknya, dimana kan media sosial tuh untuk kita itu dapat berinteraksi dengan dunia luar dengan mudah. Jadi kayak fungsinya tuh kita tuh supaya mempermudah kita dalam berkomunikasi gitu. Jangan dengan media sosial itu malah merusak kita gitu, malah membahayakan kita teman-teman. Jadi kita tuh harus tahu banget ketika bermedia sosial supaya kita bisa mengelola gimana sih cara bermedia sosial yang baik itu. Terus lanjut, dampak negatif dari kurangnya etika bermedia sosial. Pertama, penyebaran hoax. Nah ini sering banget kayak di media sosial, kayak di berita-berita itu kayak banyak hoax. Dan kita sebagai pengguna media sosial itu jangan terlalu langsung percaya gitu dengan hoax tersebut. Kita tuh harus cari tahu dulu. Kita tuh harus memverifikasi dulu apakah berita ini benar-benar valid atau enggak. Jangan langsung percaya, jangan langsung kita lihat langsung konsumsi, enggak, kita olah dulu. Ini benar gak beritanya, atau ini benar gak kejadiannya kayak gini, kayak gitu. Jangan langsung kayak percaya gitu dengan hoax. Ya, dengan media sosial itu hoax tuh banyak banget ya. Yang kedua, cyberbullying. Nah, banyak banget nih bullying di media sosial, kayak ujaran kebencian, ujaran hinaan di media sosial tuh banyak banget. Dan ini tuh cyberbullying tuh benar-benar bisa menjatuhkan mental seseorang, dan itu bahaya banget teman-teman. Jadi usahakan kita bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kita tuh kayak ngebully orang, kayak kita tuh merendahkan orang lain di media sosial tuh jangan. Karena kembali lagi tadi saya bilang bahwa kayak jejak digital tuh gak bakal hilang gitu. Jadi kalian tuh hati-hati ya dalam menggunakan media sosial itu. Terus pelonggaran privasi. Nah, banyak banget kayak data kita tuh bocor gitu, karena ya kan di media sosial itu. Jadi jangan terlalu percaya gitu ya sama medsos gitu, karena banyak banget tuh kasus-kasus kebocoran data pribadi, kayak dipakai pinjam online sama orang lain lah, atau tiba-tiba ada yang lagi ke rumah lah padahal kita gitu apa-apa. Nah itu disebabkan karena kebocoran pribadi. Jadi hati-hati ya teman-teman dalam mengisi data. Misalnya kalau kita gak tahu apa-apa tuh mending jangan diisi gitu, daripada kita diisi terus nantinya malah jadi bumerang buat kita, mending diem aja deh. Terus yang keempat, ujaran kebencian ya. Ujaran kebencian itu nantinya jadi cyberbullying loh teman-teman. Kayak netizen di Indonesia tuh kayak aduh masya Allah tabarakallah ya, kalau misal ada suatu masalah nih artis aja, aduh mereka tuh kayak kalau udah ngebully, wah di Indonesia tuh kalau masalah pembulian, wah mereka tuh jagonya. Tapi kalau misal untuk kemajuan negara, mereka tuh pada diem-diem. Kalau tentang yang baik-baik itu jarang viral, tapi kalau yang jahat, yang buruk-buruk itu viral terus. Itu netizen Indonesia tuh masya Allah tabarakallah pokoknya. Terus selanjutnya, langkah-langkah untuk bermedia sosial dengan bijak. 1, meningkatkan literasi digital. Jadi itu harus sering membaca guys, literasi digital. Yang kedua, berpikir sebelum membagikan. Jadi alangkah baiknya kalau kita misalnya mau membagikan sesuatu tuh pikir dulu ini tuh baik nggak, atau akan menyinggung orang lain nggak, atau ada dampak buruknya gak buat kita, ini tuh melanggar hukum enggak atau melanggar syarat enggak, kayak gitu. Yang ketiga, menghormati privasi orang lain. Nah jangan kalian tuh kayak
kayak menyebar foto tanpa izin itu tuh udah melanggar privasi orang lain loh teman-teman, karena kayak gak semua orang tuh mau terekspos kan, gak semua orang tuh mau dikenal gitu. Jadi jangan kalian kalau mau upload foto video tuh izin dulu ya sama temennya atau sama orang yang bersangkutan. Yang keempat, menghindari ujaran kebencian. Pokoknya jangan mengujar kebencian. Daripada kayak kalau kita gak bisa berkomentar yang baik, lebih baik jangan berkomentar, udah tonton aja gitu, gak boleh berkomentar. Daripada kita mengeluarkan ujaran kebencian dan itu berakibat fatal ya bagi orang yang kita berikan ujaran gitu kan. Bisa jadi dia jadi insecure, sakit hati, atau punya tidak tenang atau punya ketakutan gitu. Yang kelima, mengetahui hukum yang berlaku. Itu udah pasti ya, kita tuh karena negara kita adalah negara hukum, jadi sudah sepatutnya kita mematuhi hukum yang ada di negara kita, teman-teman. Ini selanjutnya, landasan hukum etika bermedia sosial. Di Indonesia, UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE memuat beberapa pasal yang mengatur tentang etika bermedia sosial. Pasal-pasal tersebut antara lain pasal 27 ayat 3, larangan menyebarkan informasi yang tidak benar dan menyesatkan, kayak hoax. Itu bisa dikenai hukum loh teman-teman kalau kalian nyebar hoax, apalagi tentang negara, apalagi tentang presiden ya guys. Jangan sekali-kali kalian menyebar hoax tentang presiden. Yang kedua, pasal 28 ayat 2, larangan menyebarkan ujaran kebencian. Jangan, nanti kalian mau dipenjara ya gak apa-apa sih kalau mau. Yang ketiga, pasal 32 ayat 1, larangan mencemarkan nama baik orang lain. Karena mencemari mudah guys, kayak membangun nama baiknya yang susah, terus kalian dengan seenaknya mencemari gitu. Astagfirullahaladzim. Terus yang kesembilan, nah kita udah sampai di penghujung nih teman-teman. Kesimpulannya, jadi kita kan tadi telah belajar mengenai etika bermedia sosial. Nah, media sosial itu adalah alat yang powerful dalam berkomunikasi dan berbagi informasi. Namun, tanpa pemahaman dan penerapan etika yang tepat, media sosial dapat menjadi sumber konflik dan kerugian. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk meningkatkan literasi digital dan menerapkan etika dalam setiap aktivitas di dunia maya. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang sehat, aman, dan produktif bagi semua. Sekian video presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.